17:3 dia utusan Tuhan, Yohanes 5:30 dia utusan Tuhan, Yohanes 11:41 dia utusan Tuhan. Jadi Yesus ngomong sendiri dia utusan Tuhan. Itu jawabannya. Oh gitu. Berarti Nabi Isa. Kita nggak ngomongin Nabi Isa, ngomongin Yesus. Loh. Yesus bukan Tuhan. Lu tadi kan Tuhan Yesus. Saya tanya, saya jawab Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong mengaku dirinya utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Di mana Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Nggak ada toh. Maju, masuk. Bukan Tuhan karena Yesus manusia. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu bukan manusia. Anda masih waras kan? Masih waras bang? Masih kan? Masih. Alhamdulillah. Berarti Anda bisa mengembalikan settingan ulang otak Anda dengan mengakui Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia. Oke ya, sepakat kita ya. Yesus bukan Tuhan karena Yesus manusia. Jangankan Tuhan, malaikat pun bukan dia. Apalagi jadi Tuhan. Gitu bang. Jadi kita sepakat demi kewarasan, demi akal waras, Yesus bukan Tuhan sebab dia manusia. Ini apa ini? Musik di mana? Musik di mana ini bang? Susah. Kok ada musik? Turunin aja udah diturunin udah. Gitu. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan manusia, maka dia orang gila. Hanya orang gila yang bisa mengatakan Yesus bukan manusia. Nah, karena kita terpenjara dengan keadaan fakta real, Yesus manusia, maka secara otomatis demi akal sehat, Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Yesus manusia dan kita paksakan dia adalah Tuhan, berarti kita berada pada dimensi ketidakwarasan. Kenapa? Karena Tuhan bukan manusia. Mana dalilnya? Bilangan 23 nomor 19. Bukan anak manusia. Yesus bergejibun data di dalam Bible yang menyatakan Yesus anak manusia. Anak kambing pasti kambing. Anak ayam pasti ayam. Anak buaya pasti buaya. Anak bom-bom pasti gemuk. Anak manusia pasti manusia. Maria kebetulan manusia. Maka anak Maria adalah tidak mungkin ayam, tidak mungkin sapi, tidak mungkin biawak, pasti manusia. Maka Yesus bukti dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Oh, jadi Yesus anaknya Maria gitu kan? Oh iya dong. Ada bedanya nggak Maria dengan Maryam? Kalau Maryam itu adalah seorang wanita yang dibela oleh anaknya ketika dia dituduh sebagai pelaku perzina. Kalau Maria seorang wanita malang yang tidak pernah dipanggil oleh manusia yang dilahirkan dari rahimnya sendiri dengan panggilan mama. Seorang manusia malang yang belum bersuami tapi sudah mau diceraikan oleh tunangannya. Seorang manusia malang yang tidak pernah dibela oleh anak yang dikandungnya sendiri, yang dilahirkannya sendiri dari hinaan orang-orang Yahudi. Seorang wanita malang yang begitu bersusah payah membesarkan, mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, dan ternyata begitu anaknya besar dia harus tunduk menyembah kepada anak kandungnya sendiri. Beda. Maria dalam Al-Quran adalah manusia, wanita yang sangat dimuliakan. Sampai-sampai Al-Quran ada yang kemudian mengekalkan namanya di dalamnya, yaitu surah Maryam. Itu bedanya bang. Jangan tidur bang, kita masih diskusi nih. Saya dengarkan kok. Oh iya silakan. Maria.
Jadi soalnya kan saya pernah dengar ada yang pernah berkata di sini perbedaannya Yesus dengan Nabi Isa. Soalnya kan kalau dalam Islam Nabi Isa itu seorang nabi, tapi kalau dalam Kristen Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ada yang mengatakan seperti itu. Apakah itu betul? Di dalam Al-Qur'an di dalam Islam Nabi Isa Tuhan. Di dalam Islam, menurut orang Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Tapi kalau di dalam Kristen, Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Oh, bukan. Apakah itu betul? Keliru. Yang dianggap Tuhan di dalam agama Kristen itu adalah makhluk halus yang datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis wahyu. Itulah yang kalian sembah. Itulah yang Kristen sembah. Sosok makhluk halus yang mengaku Yesus. Tapi menurut saya, dalam pendalaman materi Bible, makhluk halus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukanlah anak Maria. Itu makhluk halus. Kenapa saya katakan makhluk halus? Karena yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu hanya suara saja. Coba ketika Anda berjalan, yang datang kepada saudara hanya suara. Hai Penrandom. Anda lihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tak ada siapapun. Tapi suara itu kencang. Akulah Tuhan yang kau aniaya. Kira-kira kalau tak ada wujud, itu makhluk halus atau bukan, Bang? Kalau dipikir makhluk halus. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang mengaku Yesus ya hanya orang gila yang tidak mau mengakui bahwa yang datang kepada Paulus dan penulis kitab Wahyu itu adalah makhluk yang halus. Akan tetapi, menurut keyakinan orang Kristen, yang disalib itu adalah Tuhan. Nah, berarti kan sama dengan Nabi Isa yang disalib, yang digantikan dengan, di sana kan sudah ada, mungkin orang Islam itu sudah paham. Oke. Keyakinan orang Kristen itu yang disalib adalah Tuhan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Bisa tidak kemudian manusia itu menyalib malaikat? Logikanya tidak bisa. Bisa nggak manusia menyalib setan? Logikanya tidak bisa. Kalau malaikat saja, setan saja tidak bisa disalib oleh manusia, apakah masuk akal pencipta langit dan bumi ini disalib oleh ciptaannya? Bisa diulangi, Bang? Apakah masuk akal pencipta alam semesta ini disalib, dibunuh oleh ciptaannya? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Hanya orang gila yang bisa kemudian percaya kalau pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh oleh manusia. Nah, ada kejadian manusia dibunuh oleh manusia. Maka pertanyaannya, yang dibunuh ini manusia atau pencipta alam semesta? Manusia. Manusia. Berarti yang disembah oleh orang-orang Kristen bernama Yesus ini Tuhan atau manusia? Tuhan, Bang. Mari izinkan saya tertawa. Gimana ceritanya tuh? Gini, Bang, yang saya tanyakan, apakah betul menurut orang Islam Nabi Isa itu adalah seorang nabi? Betul nggak? Nabi Isa seorang nabi, ya betul.
Tapi yang mati disalib itu Nabi Isa atau bukan? Menurut orang Kristen itu adalah Tuhan. Yang disalib cuman digantikan. Kalau menurut Islam, jangankan Tuhan, Nabi Isa saja nggak disalib, apalagi Tuhannya. Sepertinya saya pernah baca dalam Al-Quran, Bang. Itu Surah An-Nisa ayat 157. Nah, coba bisa dibacakan, Bang. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma qataluhu yaqina. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal tersebut, yakni tentang pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Berarti ada penyaliban, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang dibunuh menurut Bible orang terkutuk. Nabi Isa tidak mungkin terkutuk. Yang dibunuh menurut Bible adalah penebus dosa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam bukan penebus dosa. Zaman Yesus yang menjadi penebus dosa atau korban penebus dosa itu hanyalah binatang. Sedangkan Yesus bukanlah binatang. Nabi Isa bukan binatang. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah manusia suci. Jadi yang disalib, yang digantung di pohon, itu bukan Nabi Isa, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ini adindaku, saya Zulkifli, serius sekali dia. Masya Allah. Jadi bingung ya Bang kalau sudah mengertikan seperti ini. Alhamdulillah kami umat Islam tidak pernah bingung. Anda yang bingung Bang. Contoh Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus? Bisa jadi yang muncul itu adalah Zulkifli, tetapi dia pengarang karena tidak pernah bertemu dengan Bang Suma, maka dia melihat Bang Zulkifli, penulisnya menuliskan, dan dia Bang Suma menampakkan diri dalam bentuk Zulkifli. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang nampak adalah adinda Zulkifli ini adalah Bang Suma? Sementara Markus tidak pernah bertemu dengan Bang Suma. Kalaupun Markus pernah bertemu saya dengan rupa yang lain, dengan rupa Zulkifli yang asli, lalu kemudian dia melihat wajah lain dalam rupa yang lain, Zulkifli yang lain, dari mana dia tahu?
bahwa yang dia nampak, yang nampak ini adalah Zulkifli yang asli, Bang Suma yang asli, sedangkan yang dia tengoknya adalah wajah lain, yaitu wajah daripada Dinda Zulkifli. Pertanyaannya, yang mana tanda tanya, titiknya di bawah tanda tanya itu sebesar bola dunia. Tidak ada orang Kristen yang bisa menjawab bagaimana bisa dia tahu bahwa yang datang menampakkan diri kepada dua orang ini adalah Yesus yang asli, tapi dalam bentuk rupa yang lain. Sekali lagi tanda tanya, titiknya sebesar bola bumi. Tak ada pendeta yang bisa mampu menjawab itu sampai hari kiamat. Silakan. Kenapa kabur? Jangan lari dong. Kita kan belum selesai. Enggak, dia Islam Gurunda. Dia sengaja kayaknya apa ya? Dia TV-TV-nya semua Islam dia, Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lanjut Gurunda Juma. Oh, tadi dia itu Islam. Islam, tapi dia nggak mau mengakui, makanya tadi di awal saya turunin, takutnya ada jebakan atau apa gitu. Ini kan kondisi lagi kayak gini. Ya terus kenapa Kang diam saja? Tadi saya udah turunin, tapi disuruh naikin lagi, ya saya naikin lagi. Waduh, tadi kupikir Islam, apa Kristen? Karena dia juga mengatakan di dalam Al-Quran kalian. Kristen kok dia bilang Al-Quran kalian? Iya. Iya, itu di PT-PT-nya lihat Bang Andi. Ya namanya juga C6, nggak tahu aja sih Kang. Dia tadi masuk di roomnya Oten tadi. Sama-sama juga di bawah ya. Ya namanya C6 sekarang mah banyak. Itu mah masih di bawah C6, itu C5, C3 itu. Kalau dia Muslim kan nggak mungkin dong dia bilang Al-Quran kalian. Jadi sepintar-pintarnya tuh orang mau berkamuflase itu pasti salah ngomong. Itu aja sih. Iya, tapi saya pikirnya tadi itu orang yang sudah ngaku Kristen. Ternyata enggak. Nyamar dia. Nyamar. Agamanya dirahasiakan sama dia. Pertama dia masuk kan jelas. Dia bilang apa bedanya Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Ya kalau dia Muslim kan nggak mungkin dia bilang Yesus Tuhan. Itu aja kunciannya. Ya, karena tadi saya tanya tentang Yesus itu menurut saudara manusia atau Tuhan? Dia jawab Tuhan, kan gitu ya? Iya. Berarti dia penyamar. C5. Akhirnya dia katakan apa? Pada saat bertanya, ya juga ya, saya juga bingung juga ini. Nah, kalau Islam kan enggak bingung. Islam itu enggak bingung dia. Betul.